Ya, baik. Tentang susu itu macam-macam ya. Jadi sesuai dengan kehendak ya orang itu memasang susu, gitu ya. Bisa merupakan supaya orang tertarik ya, itu jadi semacam daya pikat ya. Supaya orang memberikan belas kasihan, supaya bahkan kelihatan tampan, cantik ya, berwibawa dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan ya daripada orang yang menggunakan itu. Jadi sebetulnya itu bahannya bisa dari emas, berlian, atau binatang ya, semacam apa itu yang warnanya hijau itu apa? Samber lilin. Samber lilin ya kalau bahasa Jawa ya, di Jawa itu ada binatang yang berwarna hijau itu ya, samber lilin ya. Jadi itu diambil sayapnya itu dipatah ya, kemudian bisa ditaruh di organ tubuh ya, di bawah kulit biasanya. Ya, namun kalau orang biasanya untuk kecantikan, untuk kewibawaan bisa ditaruh di dahi ya, supaya kelihatan berwibawa, terus hubungan dengan penglihatan supaya kelihatan tajam dan segala macam, itu taruh di alis mata misalnya ya. Kemudian di pipi, bisa di mulut ya, supaya perkataannya berwibawa dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, tadi ada pertanyaan apa? Kalau di di X-ray apa itu tadi? Di USG. Iya, pakai ini ya, pakai peralatan medis ya. Ya, jadi dilihat apakah itu kelihatan? Kelihatan. Iya, kelihatan. Ada saudara kita yang kemudian dia seorang dokter ya, kemudian pada waktu dia cerita, pada waktu mahasiswa dia praktek ya, itu di bedah ya. Jadi bedah mayat ya, itu memang di dahi itu memang bisa diambil semacam batangan-batangan kecil emas. Jadi itu bisa. Sebetulnya fungsinya cara kerjanya itu seperti santet sebetulnya ya. Jadi ada barang ya, bahan gitu ya, kemudian diisi doa ya, atau spirit ya, spirit kuasa di situ. Kemudian dimasukkan di dimensi yang keempat, kemudian dimunculkan lagi di dimensi yang ketiga, di alam nyata. Ya, jadi itu sudah masuk di bawah kulit. Ya, seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Ya, kalau kemudian orang itu mati, ya ke bawah. Ya, nah, kadang-kadang kita kalau ada pelayan pelepasan begitu ya, nah itu kadang-kadang keluar juga ya, kelihatan bisa diambil. Tapi juga ada yang tidak keluar. Tapi tidak keluar bukan berarti kuasanya masih tetap di dalam, enggak, tetap di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa itu tetap keluar. Tetapi memang bendanya itu kadang-kadang masih juga ada di bawah kulit, di kepala, di dahi, seperti itu. Dalam penanganan kasus beberapa waktu yang lalu yang saya alami itu semacam gotri, tahu ya gotri ya. Jadi kayak besi itu, besi yang bulat-bulat itu ya. Jadi itu ketika saya berdoa, dia berusaha untuk keluar dari tubuh. Jadi mendesak di bawah kulit untuk keluar. Ya, jadi di dalam nama itu dia lari ke sini. Jadi bisa berpindah-pindah. Nah, kemudian pada waktu itu dia opnam di rumah sakit, sudah didoakan ya, bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki kuasa-kuasa gelap dibentang keluar, sudah keluar. Ya, orang itu sembuh. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi sebetulnya hal-hal semacam ini bagi anak Tuhan tidak perlu ya, untuk kewibawaan, untuk pengasihan sebetulnya tidak perlu. Ya, buat apa? Ya, karena kembali lagi seperti yang saya katakan, harga yang dibayar itu kita nggak akan mampu membayarnya. Dan itu malapetaka, itu maut. Ya, jadi mending mending biarkan Roh Allah saja yang memenuhi kita. Ya, Roh penolong, Roh penghibur yang dijanjikan oleh Kristus, itu saja yang kita harapkan. Ya, kita tinggal di dalam Dia dengan sungguh, tinggal dalam Kristus dengan sungguh, maka janjinya apa? Bahwa Roh Kudus itu akan bersama dengan kita. Ini luar biasa, itu saja. Karena ketika personanya itu ada di dalam diri kita, memenuhi kita, ini akan memancarkan sesuatu yang tiada tara ya. Bahkan suatu kewibawaan ilahi, hal-hal yang supernatural itu memang kelihatan sekali muncul di dalam diri orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, kelemah lembutannya akan dirasakan orang-orang di sekitarnya, kasihnya akan dirasakan orang-orang di sekitarnya, dan lain sebagainya.
Itu ya yang masukan yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap semua orang bisa mengerti ini. Ya, baik.